Abbas bin Abdul Muttalib pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu paman beliau. Datang kepada Rasulullah meminta, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya sebuah doa yang saya panjatkan selalu kepada Allah." Maka Rasulullah menjawab, memberikan doa itu, apa yang perlu diminta kepada Allah. Maka Rasulullah katakan kepada beliau, "Salillahal afiyah." Mohonlah selalu kepada Allah keselamatan. Seminggu setelah itu Abbas datang lagi dan meminta lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan lagi pada saya sebuah doa. Kalau doa kemarin tiap hari sudah saya baca. Sekarang saya minta lagi supaya diajarkan doa yang selalu saya pohon kepada Allah." Maka Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Ya ammi, salillahal afiyah." Pamanku, mohon kepada Allah selalu keselamatan. Itu juga yang diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, ada sebuah doa yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupakan membaca setiap pagi dan sore. Maka ini masuk azkar pagi, zikir pagi sore. Zikir itu kan macam-macam. Ada zikir umum, di mana saja kita baca dan kapan saja. Ada zikir yang berhubungan dengan tempat dan waktu. Umpamanya zikir masuk masjid, membaca selawat, kemudian Allahumma ftahli abwaba, keluar masjid setelah berwudu, mau tidur, kan ada zikir-zikir khusus namanya itu. Maka zikir-zikir itu jangan sembarang dibaca. Umpamanya mau tidur baca zikir masuk masjid, itu tidak tepat itu. Nanti umpamanya apa? Bapak Ibu sekalian, talbiyah. Talbiyah itu zikir ihram. Ketika orang ihram untuk haji dan umrah, di dalam ihram itu zikirnya yang paling afdal yang dibaca, labbaik Allahumma labbaik. Jangan pula dipraktekkan di Batam ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Karena itu zikir pada kondisi dan tempat-tempat yang sudah ditentukan. Namun perlu juga Bapak Ibu saya jelaskan di sini sedikit. Jadi ruh salat itu khusyuk. Khusyuk ini yang susah. Maka sebabnya tadi saya katakan, ulama semuanya, kalaupun Bapak tidak khusyuk, kalau secara zahir, secara syariat, salat kita sah selama syarat rukunnya terpenuhi. Jadi kalau tidak khusyuk, Ustaz sedikit khusyuknya cuma bagaimana, apa batal? Tidak batal. Tetapi Bapak Ibu, walaupun khusyuk ini kata para ulama sunat salat. Maka kalau kita belajar di mana letaknya khusyuk itu, min sunanis salat, yaitu sunat salat. Tetapi kata para ulama, walaupun dia sunat, tetapi khusyuk itu merupakan ruhnya salat. Tahu ruh itu nyawanya salat. Artinya orang kalau dia salat tetapi dia tidak khusyuk, itu sama dengan badan yang tak bernyawa, maka dia mayat salatnya. Oleh karena itu kita wajib berjuang bagaimana bisa khusyuk. Maka persiapan kita ketika salat harus mantap, wuduknya disempurnakan, tekad hati, kain bersih, kemudian Masya Allah badan bersih, kalau bisa pakai parfum, masjidnya harus nyaman, supaya apa? Semuanya untuk menjaga khusyuk. Bapak Ibu sekalian, jadi khusyuk ini dihubungkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Apa maksud khusyuk itu merupakan nyawanya salat? Kalau badan tak ada nyawa, tak bisa bergerak. Bapak Ibu kan membaca dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini,
wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan oleh kamu salat. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Barangkali Bapak Ibu bertanya, Pak Ustaz, banyak orang salat Pak Ustaz, tapi yang mungkar jalan juga, yang keji jalan juga. Dia harus salat juga, maka berjamaah kadang-kadang, tetapi bohong juga, nipu juga. Kadang-kadang dia rajin salat, tapi menzolimi orang juga. Ayat yang salah atau salatnya yang salah? Ayat tak mungkin salah. Itu pasti Allah yang mengatakan wa aqimis shalah. Inna salata, pakai inna. Inna itu kalimat taukid. Artinya pasti. Pasti salat kamu itu mencegah kamu daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita bohong juga, tapi kita salat juga. Berarti apa? Salat kita bermasalah. Itulah sebabnya kata para ulama, kenapa bisa terjadi seperti itu? Permasalahan intinya bukan di rukunnya, permasalahan intinya bukan di syaratnya, tapi permasalahan inti ada pada khusyuk. Maka Allah ketika memuji orang yang salat, orang salat yang bagaimana yang dipuji oleh Allah? Coba kita lihat, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah. Bapak Ibu ingin mendapatkan definisi khusyuk? Allah definisikan sendiri definisi khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Definisi khusyuk itu kata Allah ila 'alal khasy'. Siapa yang disebut khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang benar-benar yakin ketika dia dalam salat itu betul-betul yakin dia sedang menghadap Allah. Bapak Ibu, kira-kira kalau betul yakin kita menghadap Allah dan kita lagi sedang berbicara dengan Allah, maka salat itu dari kata-kata sila juga. Sila itu artinya komunikasi. Maka Rajab ini peringatan Isra Mi'raj. Maka dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan khusyuk, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang benar-benar yakin bahawa dia ketika salat benar-benar lagi bercakap-cakap dengan Allah. Maka Bapak Ibu, di dalam hadis tentang surah Al-Fatihah, Rasulullah mengatakan ketika kita membaca Fatihah, Fatihah itu dialog kita dengan Allah. Maka kita ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab Fatihah kita itu. Maka Syafi'iyah mengatakan seluruh orang yang solat wajib baca Fatihah. Imam dia, makmum dia, sendiri dia, berjamaah dia, solat wajibkah, solat sunat, wajib baca Fatihah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Rasulullah? Allah langsung jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, disambut oleh Allah, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Allah. Setiap kalimat Fatihah. Itulah sebabnya disunatkan membaca Fatihah itu jangan disambung-sambung, baca per ayat. Itu sunnahnya. Baca per ayat.
Karena itu dia dialog. Maka kalau orang yakin dia sedang bertemu dengan Allah. Bapak Ibu, Allah pemilik alam semesta, yang menciptakan kita semua, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan musibah, yang menyembuhkan, semuanya Allah. Kita ini tanpa Allah nol. Ya enggak? Tanpa Allah kita ini siapa? Mulai kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada.